Di zaman dahulu kala, sebuah kota kecil Hamelin di Jerman tiba-tiba diserbu ribuan tikus. Mereka melawan anjing, membunuh kucing, menggigit bayi-bayi dalam ranjang mereka, makan keju dari kantong, dan menjilat sup dari sendok besar koki. Mereka bersarang dalam topi pria dan bahkan merusak pembicaraan wanita dengan mencebur lalu mencicit keras. Dalam 50 toko dan rumah yang berbeda. Warga Hamelin tak bisa duduk tenang, sementara tikus melahap makanan dari meja mereka. Mereka mengusir tikus dari rumah mereka dengan sikat dan sapu dan tongkat dan besi. Tapi tikus-tikus ini hanya menggoyang ekor saja dan lari masuk lagi. Segera semua remah makanan lenyap. Para warga berkumpul di luar balai kota dan menuntut wali kota untuk melakukan sesuatu untuk membebaskan kota dari hama ini. Teriakan-teriakan marah mereka cukup menakutkan sang wali kota. Ia keluar ke tangga dan bicara dengan suara bergetar. Sebagai wali kota bersejarah ini, aku menyatakan keprihatinan amat mendalam karena para warga kota yang taat hukum direpotkan oleh tikus. Tapi para warga tak puas dengan kata-kata itu. Mereka menuntut tindakan dan ini yang tak bisa dipenuhi sang wali kota. Sebaliknya, ia mengacungkan sekantung emas di atas kepalanya dan berjanji memberikan itu sebagai hadiah untuk siapapun yang mampu membersihkan kota dari tikus. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar lebih keras dari suara massa. Aku akan mengusir tikus dari kotamu, serunya. Setiap orang berhenti berteriak dan berbalik untuk melihat si pembicara. Seorang pria asing berdiri di sana. Ia bertelanjang kaki dan mengenakan baju panjang berwarna kuning dan merah dan topi kerucut tinggi berhias bulu panjang. Sebuah seruling terkalung di lehernya. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Pied Piper. Semua orang tertawa karena ia terlihat begitu aneh. Tapi ia tidak mempedulikan mereka. Kalau aku membersihkan kotamu dari tikus, akankah kau memberikan emas itu padaku? Tanyanya. Tentu saja. Jadi Piper mundur dan menaruh seruling di mulutnya. Ia membusungkan dadanya dan meniup nada-nada nyaring satu demi satu. Dan ketiga nada nyaring dari seruling itu terdengar. Seakan itu suara sorakan sepasukan tentara. Suara sorakan itu disambut dengan suara gemuruh dahsyat. Lalu keluarlah semua tikus dari rumah-rumah sambil gemetar. Tikus besar, tikus kecil, tikus kurus, tikus gemuk, tikus coklat, tikus hitam, tikus kelabu, tikus curut, semua ayah, ibu, paman, sepupu, sekeluarga, lusinan, dan puluhan kakak, adik, suami, istri, semua mengikuti sepeniup seruling untuk menyelamatkan diri. Wali kota sendiri pun membantu membuka lebar-lebar gerbang kota yang besar. Dan keluarlah lautan tikus yang membanjiri pedesaan dengan Pied di depan mereka masih meniup seruling. Di kejauhan, mereka tiba di sebuah lembah di mana tampak keju Swiss terbesar yang pernah mereka lihat menunggu mereka. Dipicu satu nada, mereka berlarian ke sana. Dan memasuki ribuan lubang keju itu hingga ekor tikus terakhir lenyap dari pandangan mata. Lalu, lubang-lubang di keju itu tertutup dan keju itu perlahan menghilang hingga menyisakan tak lebih dari kabut emas saja. Si peniup seruling cepat-cepat kembali ke kota Hamelin untuk mengambil imbalannya. Para warga masih memenuhi puncak tembok kota dan saat mereka melihat si peniup seruling kembali, mereka bersorak keras ke arahnya. Hanya si wali kota lah yang mengerutkan dahi. Berikanlah sekantung emas itu pada pria tak bersepatu itu. Wali kota menggerutu. Mengapa? Yang ia lakukan hanya memainkan satu lagu dan berjalan ke pedesaan. Jadi, bukan sekantung uang yang ia janjikan, melainkan sekeping uang emas saja yang ia lemparkan ke si peniup seruling itu. Para warga yang juga sekejam si wali kota dan tak mau uang mereka diserahkan ke tangan orang asing, langsung melupakan jasa besar si peniup seruling itu. Yang kau lakukan hanya memainkan satu lagu. Mereka berseru dan mencemooh. Pied Piper mengerutkan dahinya. Mereka sungguh tidak jujur dan tidak tahu terima kasih. Anak-anak mereka akan tumbuh jadi seperti mereka. Aku bisa menyelamatkan mereka dari kenyataan itu.
Sekali lagi ia melangkah ke gerbang kota. Sekali lagi ia mengangkat seruling ke bibirnya dan meniupkan 3 nada manis. Para warga berhenti bersorak dan terdiam, menyaksikan dengan wajah khawatir. Nada lagu Piper jadi riang. Ia mulai menari-nari, seakan-akan ia sedang mengundang semua anak di kota itu untuk keluar dan ikut dengannya. Lalu semua pintu di kota itu terbuka dan anak-anak di Hamelin keluar berlarian. Semua anak dari segala umur, bahkan balitanya pun berhamburan ke jalanan. Suara lagu si peniup seruling yang merdu nan ceria membuat mereka mulai menari-nari ke arah gerbang kota. Melompat dan berputar sambil berjalan. Gerbang kota terbuka di depan mereka dan dengan tangan-tangan bersambungan dalam satu rangkaian panjang, mereka berhamburan ke arah pedesaan. Mereka mengikuti peniup seruling sepanjang jalan, tak sekalipun menoleh kembali ke arah kota Hamelin. Bersamanya mereka menari melewati perbukitan jauh di sana, menuju daerah baru di mana para warganya baik hati dan murah hati dan selalu